Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seseorang dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut tiga hal. Yang pertama, Allah cabut keceriaan wajahnya, sehingga ketika ada orang sakit maka terlihat dia lemah, tidak bergairah. Yang kedua, Allah cabut selera makannya, sehingga orang yang sakit, senikmat apapun makanan yang dia sukai, dia tidak akan selera untuk mencicipinya. Yang ketiga adalah dicabut dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sakit, menghadapinya dengan penuh rasa keimanan, meyakini bahwa ini adalah bagian ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menghadapinya dengan sabar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada orang tersebut, maka Allah mengembalikan dua hal. Yang pertama, keceriaan wajahnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan selera makannya. Hanya ada satu yang tidak Allah kembalikan kepada dirinya, yaitu dosa-dosanya. Dosa-dosanya tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Betapa Allah mengasihi kepada hambanya. Ketika seseorang sakit, pada hakikatnya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia diberikan kesempatan untuk membersihkan dirinya daripada dosa-dosa yang selama ini sudah dia perbuat. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah kita mengeluh apapun yang menimpa diri kita. Ketika sakit, hadapilah dengan sabar. Bahkan Allah akan memberikan balasan yang tiada hitungannya. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Begitu pula kita ketika menghadapi ujian-ujian yang lainnya. Betapa kita kadang merasa lelah dalam hidup ini, selalu dikejar permasalahan-permasalahan. Tetapi ingat, Allah memberikan fasilitas kita untuk beristirahat. Sebagaimana firman Allah, wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur sebagai istirahat. Namun banyak di antara kita yang begitu hubbud dunya, mencintai kepada dunia berlebihan. Padahal kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal daripada segala keburukan. Oleh karena itu, saudaraku, tetaplah kita sabar dan tidak mengeluh terhadap apa yang menimpa terhadap diri kita. Kemudian banyak juga di antara kita yang merasa beban hidup saya kok begitu berat sekali. Kadang-kadang ada yang berkata, saya sudah tidak sanggup lagi menghadapi beban hidup seperti ini. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada hambanya ketika hambanya itu tidak mampu untuk menanggungnya. Apa yang terjadi terhadap diri kita, kita pasti mampu untuk menghadapinya. Kemudian ada juga orang yang merasa dirinya selalu gundah gulana, dirinya selalu galau, tidak ada ketentraman dalam dirinya. Padahal Allah sudah memberikan solusinya, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mari banyaklah berzikir ketika hati kita menjadi gundah gulana. Mungkin juga ada orang yang selalu mengeluh, kok perasaan saya sudah berbuat baik, kok banyak orang yang tidak menghargai kebaikan saya. Saudaraku,
kebaikan yang kita lakukan ini bukan karena manusia, bukan karena makhluk, bukan karena orang tua kita, bukan karena atasan kita, bukan karena teman kita, bukan karena makhluknya Allah. Tetapi kita berbuat baik adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Begitu pula saudaraku yang dirahmati Allah, kadang orang merasa dirinya kok sedih terus, nggak ada bahagianya. Jangan pernah ada perasaan seperti itu. Ingat bahwa Allah memberikan jalan keluar dalam kesulitan-kesulitan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Oleh karena itu saudaraku, yakinlah kasih sayang Allah melebihi dari apa yang kita duga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsinya berfirman seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Inna sabaqat rahmati ghadabi." Sesungguhnya rahmatku lebih aku dahulukan dibandingkan dengan murkaku. Kita masih merasakan kehidupan yang indah di alam dunia ini adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada seseorang yang mencari anaknya dalam perang yang begitu dahsyat, perang Badar. Ibu itu mencari anaknya karena dia kehilangan, di mana anakku, di mana anakku? Padahal nyawa taruhannya ketika sedang terjadi perang yang begitu dahsyat. Mungkin dia akan tertancap panah musuh, mungkin juga dia akan merasakan sakitnya peperangan, tapi dia tidak pedulikan karena dia begitu mencintai kepada anaknya dan dia mencari. Ketika didapati anaknya, kemudian dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dan dia susui anaknya dengan penuh rasa kasih sayang. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah ibu itu akan tega melemparkan anaknya ke dalam api?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja tidak ya Rasulullah, karena ibu itu mencintai kepada anaknya." "Wahai para sahabatku," kata Rasulullah SAW, "kasih sayang Allah melebihi daripada kasih sayang ibu itu terhadap anaknya." Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah mengeluh dalam hidup ini. Ketika sakit kita sabar, ketika kita hidup merasa lelah, bergembiralah kita. Ketika kita merasa hidup ini penuh dengan beban, ingatlah Allah memudahkan itu semua. Yang penting yang harus kita lakukan adalah tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memegang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan jalan keluar, bahkan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Mudah-mudahan kita semua adalah hamba Allah yang dirahmati dan kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikianlah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.